Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Mangkotasan dengan NIM 2024 51016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang synchronous dan asynchronous programming. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan synchronous dan asynchronous. Synchronous itu menjalankan tugas secara berurutan, di mana ia menunggu suatu tugas selesai sebelum memulai tugas yang berikutnya. Tipe program ini lebih cocok untuk tugas yang sederhana, sedangkan asynchronous itu program yang memungkinkan tugas dijalankan secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja dan responsivitas aplikasi. Lebih baik untuk operasi yang memakan waktu lama seperti permintaan database atau unduhan berkas, karena tidak akan memblokir aplikasi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari synchronous dan asynchronous. Kelebihan synchronous ia lebih sederhana, di mana kode lebih mudah ditulis, dibaca dan dipahami karena alurnya yang linear. Lebih mudah didebug, alur yang sekuensial membuat proses pencarian dan perbaikan kesalahan lebih mudah. Cocok untuk tugas berurutan, ideal untuk tugas-tugas sederhana dan tidak memakan banyak waktu seperti kalkulasi dan operasi basis data. Kekurangan dari synchronous ini tidak responsif, yaitu aplikasi dapat membeku atau hang saat mengunduh tugas yang memakan waktu seperti permintaan jaringan. Inefisien, di mana sumber daya CPU terbuang sia-sia selama menunggu tugas karena aplikasi tidak dapat menjalankan tugas lain. Sedangkan kelebihan asynchronous ini yaitu responsif, karena tugas yang memakan waktu dapat berjalan di latar belakang tanpa memblokir antarmuka pengguna. Peningkatan performa memungkinkan banyak operasi dijalankan secara bersamaan, membuat aplikasi lebih cepat dalam menangani tugas seperti permintaan data dari internet, menjalankan tugas pada latar belakang, memungkinkan fitur-fitur seperti push notification atau backgrounded refresh. Kekurangan dari asynchronous ini, ia lebih kompleks, sehingga kode menjadi lebih rumit dan sulit untuk ditulis serta dipahami. Sulit didebug karena debuging bisa menjadi lebih menantang dibandingkan kode sinkron. Overhead lebih tinggi. Ia terkadang bisa lebih lambat untuk tugas-tugas yang sangat terikat pada CPU karena adanya overhead untuk mengelola konkurensi. Selanjutnya tuh contoh pengaplikasian synchronous dan asynchronous pada kehidupan sehari-hari. Contoh pengaplikasian synchronous itu seperti pada panggilan telepon dan video. Anda dapat berbincang langsung dengan orang lain pada saat yang sama seperti percakapan tatap muka atau melalui aplikasi seperti Zoom atau Skype. Rapat tatap muka, berinteraksi langsung dengan orang lain dalam satu ruangan pada waktu yang sama. Pesan instan langsung, mengirim dan menerima pesan secara instan seperti percakapan di chat yang sedang berlangsung dengan orang lain secara bersamaan. Synchronous ini email dan pesan teks, mengirim email atau pesan teks yang dapat dibaca dan dibalas penerima di lain waktu, contohnya seperti email atau surat atau pesan Slack, pesan suara atau voicemail. Kita masuk pada penerapannya menggunakan VS Code. Di sini saya install library time, terus kemudian dev tugas nama ini untuk menampilkan fungsi tugas yang menerima satu parameter, yang menerima satu parameter. Selanjutnya print f mulai nama ini untuk mencetak mulai. Mencetak mulai. Time sleep terus 3 ini untuk menunggu waktu selama 3 detik, waktunya menunggu selama 3 detik, selama 3 detik.
Lalu print if selesai nama ini, mencetak selesai, mencetak selesai. Def main ini fungsi untuk memanggil nama, tugas fungsi untuk memanggil tugas fungsi, memanggil tugas. Itu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Kemudian if name main ini di sini untuk menjalankan program, untuk menjalankan program. Kita coba jalankan. Ya, dan ini hasilnya akan muncul. Hasilnya menunggu selama 3 detik karena saya tulis di sini time step-nya tuh 3 detik. Kemudian yang async kayak saya menggunakan library async kayak import async kayak ini untuk memproses program, secara bersamaan. Terus yang async step tugas 1 ini fungsi untuk tugas 1, lalu print mulai tugas 1 ini untuk mencetak mulai tugas 1, await async kayak sleep 3 ini untuk waktu selama 3 detik, waktu mencetaknya selama 3 detik. Print tugas 1 selesai, mencetak untuk mencetak tugas 1 selesai. Selanjutnya async step tugas 2 ini fungsi untuk tugas 2, lalu print mulai tugas 2, mencetak mulainya tugas 2, untuk mencetak mulai tugas 2, await async sleep ini menjalankan program. Print tugas 2 ini untuk mencetak tugas 2 selesai. Selanjutnya async step main ini untuk mencetak program dari awal hingga akhir. Mencetak program dari awal hingga akhir. Kemudian yang
What essential better ini tugas 1 dan 2 untuk tugas 1 dan 2 dijalankan bersamaan. Tugas 1 dan 2 dijalankan secara bersamaan. Kemudian print semua tugas selesai ini, mencetak semua tugas selesai. Mencetak tugas selesai. Kemudian essential main ini untuk menjalankan semua program. Untuk menjalankan semua program. Kita coba running. Di sini hasilnya tugas 2 selesai, kemudian baru tugas 1 karena tugas 2 di sini waktunya hanya 2 detik, sedangkan tugas 1 di sini waktunya saya taruh 3 detik, sedangkan tugas 2 waktunya 2 detik. Jadi tugas 2 otomatis akan selesai terlebih dahulu dibandingkan dengan tugas 1. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.